Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 26 Hanya Memeluk. Deburan ombak siang ini tidak terlalu tinggi, justru terlihat tenang. Sengatan matahari pun tidak terlalu terik hingga tidak terlalu menyeklit di kulit. Semilir angin pantai terasa sangat bersahabat buat gadis yang baru saja keluar dari rumah sakit. Namun mampu membuat rambut panjang gadis itu bergerak mengikuti hembusan angin. Kedua netra gadis itu sesaat menikmati pemandangan birunya laut, sambil menikmati air kelapa muda yang dipesan oleh Ari. Pak Ari pasti tahu siapa saya sebenarnya, bukan? Salma langsung menembak pertanyaan, tanpa menatap lawan bicaranya. Ya, jawab singkat Ari. Pak Ari pasti sudah tahu jalan cerita terjadinya pernikahan itu? Ya. Lagi dan lagi gadis itu tersenyum kecut. Pak Ari tahu jika saya tidak pernah menginginkan pernikahan itu dan tak pernah menyetujuinya. Apalagi menikah dengan orang yang telah menabrak bapakku. Tahu, pernikahan ini berawal dari permintaan paman kamu. Dan memaksa Tuan Kavin untuk menikahimu sebagai bentuk tanggung jawab. Dan pamanmu tahu jika Tuan Kavin sudah menikah. Saat itu saya terkesan pamanmu sedang menjual dirimu. Ari langsung menjelaskannya. Sejenak gadis itu memejamkan kedua matanya, dan berusaha berlapang dada untuk mendengarnya. Tuan Kavin tahu tentang saya kalau saya anak korban? Sampai saat ini Tuan Kavin tidak tahu, dan Tuan juga tidak tahu kalau kamu adalah wanita yang dia nikahi di desa. Jawab jujur Ari. Salma langsung menoleh ke arah Ari lalu menatapnya, mencari kebenaran di kedua netra sang asisten. Jangan sampai Tuan Kavin tahu tentang saya, sampai saya mengajukan surat penceraian. Saya ingin lepas dari pernikahan yang tidak pernah saya inginkan. Saya minta tolong rahasiakan ini, Pak Ari. Pinta Salma, saya akan membantumu. Ari mendukung keinginan Salma, tanpa harus berpikir ulang. Tapi Nyonya Rosa, tahu kalau kamu adalah wanita yang dinikahi Tuan Kavin. Lanjut, Ari berucap. Saya akan pura-pura tidak mengetahuinya Pak Ari tentang hal itu, demi kebaikan kita semua. Jawab Salma, baiklah, saya hanya ingin menyampaikannya saja. Terima kasih. Salma kembali memalingkan wajahnya lalu menyesap air kelapa mudanya. Tanpa Salma dan Ari sadari dari kejauhan, Kavin sudah berdiri tegak. Dengan kedua tangannya terkepal kuat dan rahangnya mengeras melihat mereka berdua berbicara. Cemburukah? Hanya Kavin yang bisa merasakannya. Namun tak hanya Kavin saja yang memantau Salma dari kejauhan. Ada beberapa orang dengan posisi berbeda, ikutan memantau Salma. Tidak terlalu lama Salma menikmati pemandangan di pinggir pantai sambil ngobrol santai dengan Ari. Sekarang sang asisten Kavin mengantarnya ke villa untuk beristirahat. Beberapa pelayan menyambut kedatangan Salma dan langsung menyiapkan makan siang yang sangat telat untuk Salma dan Ari. Sebelum kembalinya Salma ke villa, Mama Rosa sudah meminta Kavin untuk memindahkan Yasmin ke resort untuk tamu umum. Dan tidak berada di villa keluarga, demi kenyaman gadis itu. Dan hal itu dilakukan oleh Kavin, walau ujungnya Yasmin mau pindah tapi sekamar dengan suaminya. Namun tidak diindahkan, justru diancam untuk kembali ke Jakarta oleh Kavin. Dengan hati yang terpaksa Yasmin pindah dari villa. Dan minta kamarnya bersebelahan dengan Kavin jika memang suaminya tidak mau sekamar dengannya. Selesai makan siang, Ari berpamitan untuk kembali ke resort utama untuk melanjutkan pekerjaannya. Sedangkan Salma masuk ke dalam kamarnya,
mengganti pakaiannya lalu minum obatnya. Selepas minum obat, tak lama kedua netranya mulai mengantuk karena efek obat tersebut. Apalagi salah satu obat yang diminum ada obat depresi, efeknya bikin tidur nyenyak. Gadis itu akhirnya memilih untuk tidur, naik ke atas ranjangnya dan menarik selimutnya. Menutupi dirinya sampai bagian pinggang, dan mulai memasuki dunia mimpinya. Perasaan aneh menggelayut di hati pria arogan itu. Hentakan kaki yang begitu jejek terkesan ada amarah di setiap langkah kakinya. Karyawan resort sudah menawarkan untuk diantar ke villa menggunakan club car, namun pria itu menolaknya. Lebih memilih berjalan kaki menuju villa, mungkin langkah kakinya menjadi pelampiasan rasa yang menghinggapinya. Ketika melihat Salma dengan santainya mengobrol dengan Ari sang asistennya, pantas saja di telepon tidak diangkat, rupanya Ari sedang main belakang denganku. Enak-enaknya dia berduaan di pinggir pantai. Aku biarkan dia menjemput Salma di rumah sakit. Begini balasannya. Tidak izin ke aku. Gumam pria itu sendiri. Sesekali kaki Kavin melayang ke udara, saking kesalnya. Kavin sudah tiba di vilanya dan langsung masuk ke dalam, mencari keberadaan Salma. Nona Salma, sudah ada di kamarnya, Tuan. Ujar salah satu pelayan. Gumam Kavin, pria itu langsung menuju kamar yang di tempat Salma. Merasa tidak dikunci pintunya, pria itu langsung masuk ke kamar tersebut. Kavin sudah tidak peduli lagi jika dirinya akan dimaki atau diusir kembali oleh Salma. Ketika masuk kamar gadis itu tanpa permisi dan tanpa mengetuk terlebih dahulu, yang jelas hatinya sedang meradang. Namun hati yang panas itu seketika tiba-tiba lenyap, melihat wajah Salma yang terlihat tenang, pulas dalam tidurnya. Pria itu kembali menuju pintu kamar lalu menguncinya dari dalam, lalu membuka sepatunya. Kemudian menghampiri ranjang. Salma, panggil Kavin, sambil mengelus pipi gadis itu. Gadis itu tampaknya sangat pulas tidurnya. Kavin menyentuh tangan kanannya Salma, lalu mengecup lembut perban yang ada di pergelangan tangan gadis itu. Maafkan aku, jangan lakukan hal bodoh ini. Aku takut kehilanganmu, Salma. Ucap lirih pria itu dengan lembutnya. Kavin kembali mengecup tangan kanan Salma, lalu mengecup telapak kiri yang diperban juga. Melihat Salma tidak terusik tidurnya, pria itu naik ke atas ranjang, dan turut berbaring di samping gadis itu. Kemudian merengkuh tubuh gadis itu pelan-pelan, agar tidak terbangun. Kavin menatap lekat-lekat wajah gadis itu, tatapan penuh damba. Lalu jemarinya mengusap pipi gadis itu kemudian berpindah ke bibir ranum gadis itu. Mungkinkah aku telah jatuh cinta padamu, Salma? Gumam Kavin sendiri, jemarinya masih menyentuh dengan lembut bibir ranum gadis yang pernah dikecup paksa. Atau aku hanya sedang masa puber kedua? Masih tanda tanya dengan diri sendiri. Hanya menyentuh gadis itu saja, tubuh pria itu meremang, hatinya pun berdebar-debar. Aku tidak tahu ada apa denganku Salma, tapi yang jelas aku marah jika kamu bersama pria yang lain. Aku marah jika kamu mengacuhkanku, aku tidak suka ketika kamu memalingkan wajahmu dari tatapanku. Gumam Kavin sendiri, yang masih bingung dengan perasaannya sendiri, masih meraba-raba. Pria itu tanpa ada rasa takutnya, mengecup bibir ranum Salma dengan lembutnya, dan melumatnya penuh sensasi. Dan seperti biasa si Gogon sudah bangun dengan sempurna, namun tak ada daya untuk menyalurkannya. Selepas mencium gadis itu, Kavin merengkuh tubuh Salma, dan menikmati sentuhan skin to skin.
Gairah pria itu bangkit, namun ditekannya hasrat itu agar tidak membuncah. Pria itu menekan egonya yang pernah ingin memiliki Salma seutuhnya. Dia tidak mau Salma melakukan hal bodoh lagi, melukai diri sendiri. Biarkanlah dia menikmati keadaan seperti ini, walau si Gogon sudah terasa sesak di bawah. Minta dibukakan agar bisa bernapas lega. Sabarlah, belum saatnya kamu mengunjungi rumahmu. Batin Kafin berusaha meniduri si Gogon. Udah bisa berdiri, disuruh tidur lagi, huf. Beginikah rasanya memeluk tubuhmu Salma ketika tidur? Nyaman, nyaman sekali. Gumam Kafin, sembari menghirup aroma tubuh gadis itu yang menyeruak. Sangat menggoda. Tak terasa pria itu ikut terlelap, dan masuk ke alam mimpi, saking nyamannya mendekap gadis itu. 1 jam lebih berlalu. Kafin mengerjapkan kedua netranya, tidurnya kali ini sepertinya sangat nyenyak walau hanya sebentar. Pria itu tersenyum tipis ketika melihat Salma masih terlelap dan terlihat nyaman di dekapannya. Saking bahagianya pria itu mengecup pucuk rambut gadis itu berulang kali. Sepertinya wajah pria itu tampak segar padahal semalam dia tidak bisa tidur. Ternyata tidur memeluk Salma bagaikan obat untuk pria itu. Bagaimana caranya agar kamu mau menikah denganku Salma? Aku ingin memilikimu, menjadikan istriku. Gumam Kafin sendiri. Kamu harus menjadi istriku. Gumamnya kembali. Setelah puas memeluk Salma, pria itu mau tidak mau mengurai dekapannya secara perlahan-lahan. Dan meninggalkan gadis itu walau hatinya tak ingin, tapi harus dilakukan. Pria itu mengecup kening gadis itu sebelum meninggalkan Salma, kecupan yang begitu lama. Cepat sembuh ya, ujar Kafin dengan nada pelan. Pria itu masih belum rela meninggalkan Salma. Dengan hati yang terpaksa pria itu perlahan-lahan turun ke ranjang. Lalu memakai sepatunya kembali begitu pula jasnya, kemudian keluar kamar. Baru saja keluar dari kamar Salma. Pipi Kafin sudah kena tamparan Mama Rosa yang ternyata sudah berdiri di depan pintu kamar Salma. Mama, agak kaget Kafin dengan kehadiran mamanya. Ternyata kamu pria yang tidak tahu diri Kafin. Mama sudah bilang menjauhlah dari Salma, sekarang kamu malah masuk ke dalam kamarnya. Emosi jiwa Mama Rosa ketika kedapatan anaknya masuk ke kamar Salma. Apa kamu mau lihat Salma mati ya? Dia baru keluar dari rumah sakit. Lanjut meradang Mama Rosa. Maaf Mam. Ujar Kafin, memelas. Keluar kamu dari sini. Geram Mama Rosa, mengusir anaknya sendiri dengan menunjukkan ke arah pintu. Dengan langkah tergotai pria itu keluar dari villa. Sebenarnya pria itu ingin menjelaskan ke Mama Rosa, jika dia tidak melakukan apapun. Hanya memeluk dan terlelap tidur bersama Salma. Tapi pria itu agak salah tingkah juga, bagaikan pria yang sedang selingkuh ketahuan sama mamanya. Ya, pria itu selingkuh dari Yasmin untuk pertama kalinya. Dan dia tak bisa menahan dirinya untuk menjauh dari gadis itu. Kantor di resort. Tidur siang bersama Salma membuat pria itu bersemangat ditambah wajah pria itu nampak berseri-seri. Saat ini Kafin meluangkan waktu untuk mengecek beberapa pekerjaannya di kantor resortnya. Ari hanya melirik tuannya yang jelas tampak berbeda, seperti wajah menang tender proyek. Ari, kali ini saya maafkan kamu yang sudah berduaan dengan Salma di pinggir pantai. Ucap Kafin tanpa memandang Ari, karena sibuk dengan berkasnya. Dek. Aduh, jangan tuan tahu pembicaraan saya dengan Salma. Wah, gawat nih. Dikiranya saya tidak tahu kalau kamu tadi siang berduaan sama Salma.
Kembali berkata Kevin. Baik Tuan, lagi pula Salma ingin lihat pemandangan pantai. Jadi tadi saya menemaninya. Balas Ari dengan santainya. Awas kalau saya melihat kamu dekatin Salma, saya kirim kamu ke kutub utara. Ancam Kevin dengan tatapan tajamnya. Sebegitunya amat gak boleh dekat sama Salma. Kalau tahu Salma istrinya yang di kampung, wah jangan Salma dikurung di kamar. Batin Ari. Ari, nanti jika kita sudah kembali ke Jakarta, tolong jadwalkan saya untuk ke desa. Saya ingin menyelesaikan masalah pernikahan saya dengan anak korban. Titah Kevin. Jiwa kekepoan Ari mendadak datang dan berpura-pura bodoh. Menyelesaikan masalah pernikahan bagaimana maksudnya Tuan? Saya akan menceraikan wanita itu, saya rasa sudah cukup menggantung status dia. Jawab dengan tegasnya, Tuan Kevin yakin ingin menceraikannya? Tidak mau berkenalan terlebih dahulu dengan wanita yang sudah Tuan nikahi 4 tahun lalu? Kembali bertanya Ari, tanpa banyak berpikir. Tidak perlu, saya datang ke sana hanya untuk menjatuhkan talak saja. Benarkah, yakin Tuan tidak akan menyesal? Untuk bertanya namanya saja juga tidak mau? Wow, ternyata Tuan benar-benar mencintai istri Tuan, Yasmin. Akhirnya mau menceraikan istri keduanya, keputusan yang tepat Tuan Kevin. Memang kalau jadi suami harus setia dengan satu pasangan, walau di agama kita diizinkan untuk berpoligami. Balas Ari namun sedikit menyindir. Seketika wajah Kevin tampak masam setelah mendengar kata mencintai Yasmin. Ari yang melihat wajah tuannya berubah, langsung bungkam, dan kembali fokus dengan pekerjaannya. Salma akan mengajukan cerai dan Tuan Kevin akan menceraikannya, ternyata kalian berdua sehati. Sama-sama ingin berpisah. Batin Ari, saya menceraikan wanita yang di desa, karena ingin menikahi Salma, bukan karena sangat mencintai Yasmin. Ingin sekali Kevin membalas sindiran Ari, namun saat ini ditahannya. Pintu ruang kerja Kevin terketuk, Ari bangkit dari duduknya untuk membukakan pintu. Oh, Nyonya Yasmin, silahkan masuk. Ari mempersilahkan istri tuannya untuk masuk, namun dengan tatapan yang menjijikkan. Yasmin hanya menatap datar ke arah Ari. Sayang, Kak Kevin. Sapa Yasmin dengan bersuara lembut. Kevin mengangkat wajahnya, lalu menatap dingin wajah istrinya. Ada apa kamu kesini? Tanya Kevin dengan memutar malas bola matanya. Semenjak kejadian Kevin mengutarakan ingin menikah lagi, hubungan antara Kevin dengan Yasmin agak merenggang. Terutama Kevin yang sepertinya menjauh dari istrinya sendiri. Sedangkan Yasmin dengan berbagai cara, terus mendekati suaminya kembali. Wanita itu duduk di kursi yang ada di depan meja kerja Kevin. Aku ingin bicara denganmu, bukankah kita masih suami istri? Walau Kak Kevin sungguh berubah beberapa hari ini, mulai tidak mau tidur sekamar. Tidak mau bersentuhan denganku, tapi aku masih memakluminya. Sebagai seorang istri harus bisa menghadapi suaminya yang sedang masuk puber kedua. Jadi aku anggap perubahan Kak Kevin hanya sesaat. Imbuh Yasmin penuh keyakinan. Puber kedua, betulkah? Batin Kevin. Kevin sedikit memiringkan kepalanya, dan tetap menatap dingin wajah Yasmin. Aku tidak tahu wanita mana yang telah menggoda suamiku, hingga suamiku ingin menikahinya. Tapi sadarkah Kak dengan kekuranganmu? Wanita yang kakak pilih pasti tidak mau memiliki suami yang impoten, yang tidak bisa memenuhi kebutuhan batinnya. Hanya aku yang menemani berobat kakak kemana-mana, aku juga yang setia dengan segala kekuranganmu.
Tutur Yasmin berusaha meyakini Kevin. Hah, yakin setia Nyonya Yasmin? Batin Ari ingin muntah rasanya. Kevin memainkan pulpen yang masih dipegangnya, lalu sedikit menaikkan sudut bibirnya. Wanita mana yang mau memiliki suami yang impoten? Sepertinya itu ungkapan isi hatimu, Yasmin. Balas Kevin dengan bernada sinis. Dek. Yasmin agak sedikit tersudutkan atas ucapan Kevin. Ingat Yasmin, perkataanku beberapa hari yang lalu, jika kamu tidak ingin diceraikan, maka kamu harus menerima aku menikah kembali, tegas Kevin. Siapa wanita yang ingin Kevin nikahkan? Tanya Yasmin. Untuk saat ini kamu tidak perlu tahu, balas Kevin. Yasmin menyeringai tipis. Salma, wanita itukah yang ingin Kevin nikahi? Yasmin langsung menebak, gara-gara kejadian di rumah sakit, wanita mulai menduga ke gadis itu. Kevin membungkam bibirnya, tidak mengiyakan atau menyanggahnya. Jika kakak diam, berarti dugaanku benar. Sungguh Kevin telah ditipu oleh Salma, wanita yang tidak sederajat dengan Kevin dan juga wanita murahan. Apa kakak tidak tahu jika dia wanita simpanan? Ujar Yasmin dengan tenangnya. Oh, pasti kakak tidak percaya dengan ucapanku karena aku tidak bisa membuktikannya. Tapi Kevin bisa menyelidikinya. Salma itu wanita naif, tak mau disentuh sok suci, tapi di belakangnya dia sangat liar. Yasmin berusaha menghasut Kevin. Terkepal sudah kedua tangan Ari mendengar perkataan Yasmin yang sedang menjelek-jelekkan Salma. Kevin menanggapi hasutan Yasmin dengan tenang. Aku tahu kamu tipe wanita yang pencemburu, tapi ini sungguh berlebihan dengan segala tuduhanmu pada Salma. Tapi entah kenapa segala ucapanmu itu seperti mencerminkan dirimu Yasmin. Apakah kamu yakin sudah setia denganku? Apa betul kamu bisa menahan hasratmu yang tidak terpuaskan olehku sebagai suamimu? Sebenarnya aku curiga dengan kesetiaanmu Yasmin. Kevin memutar balik perkataan Yasmin. Wanita itu berusaha terlihat tenang dan tidak termakan dengan ucapan Kevin. Sepertinya Kevin lebih percaya dengan wanita yang baru dikenal ketimbang dengan aku yang sudah lama bersamamu selama 4 tahun. Aku sangat kecewa Kak, mata kakak sudah dibutakan oleh wanita lain, hingga diriku sekarang terlihat buruk di hadapanmu. Aku hanya bisa berharap kebenaran tentang Salma terungkap dan kakak menyadari siapa yang pantas mendampingi Kevin. Kedua netra Yasmin mulai berembun, dan memperlihatkan wajah sendu, wajah memelasnya. Kemudian wanita itu beranjak dari duduknya, lalu keluar dari ruangan tersebut. Ternyata benar dugaanku, tunggu Salma, kau tidak akan bisa menikah dengan suamiku. Batin Yasmin geram, huf. Kevin meraup wajahnya dengan kasar, dan menarik napasnya dalam-dalam. Pria itu memang sering berkata kasar dan mengatai Salma wanita murahan. Tapi hatinya sakit jika ada orang lain yang menghujat dan menjelek-jelekan gadis itu. Hatinya tidak terima. Dari meja kerjanya, Ari menatap tuannya, sembari memegang handphonenya. Ada sesuatu yang ingin disampaikan, tapi teringat permintaan Salma. Belum saatnya aku memberitahukannya, tunggu urusan Salma selesai terlebih dahulu. Batin Ari yang sedang berpikir. 2 hari berlalu. 2 hari itu juga, Kevin menahan dirinya untuk tidak datang ke villa melihat keadaan Salma, padahal pria itu uring-uringan. Tapi pria itu bertanggung jawab, meminta perawat rumah sakit untuk datang ke villa mengecek luka yang ada di tangan gadis itu. Jadi tidak perlu kontrol ke rumah sakit untuk mengganti perban. Sedangkan keadaan Salma sudah lebih baik,
apalagi Mama Rosa selalu menemani dirinya. Benar-benar pure liburan di dalam villa, hanya makan, tidur, nonton bersama-sama Mama Rosa, quality time mertua dan menantu. Nak, Mama harus meeting dulu. Ditinggal sendiri gak apa-apa kan? Pagi ini Mama Rosa sudah terlihat rapi dengan setelan baju kerjanya. Mam, aku perlu ikut gak? Bantuin Mama? Tanya Salma. Gak usah, kamu cukup istirahat di villa aja. Nanti ada karyawan resort yang bantuin Mama kok. Tolak Mama Rosa secara halus. Tapi kalau ada apa-apa kabarin ya Mam, nanti aku nyusulin Mama. Tutur Salma. Iya, nanti Mama kabarin. Balas Mama Rosa. Salma langsung mencium punggung tangan dan mencium pipi Mama Rosa ketika mengantar Mama Rosa keluar villa. Semangat kerjanya, Mam, teriak Salma sambil melambaikan tangannya serta tersenyum lebar di saat melihat Mama Rosa sudah dijemput. Mama Rosa membalas lambaian menantunya dan membalas senyumannya. Dari kejauhan tampak pria memakai baju hitam, mengulas senyum tipisnya setelah melihat Mama Rosa pergi dari villa. Kemudian langsung menelepon seseorang. Dari pagi sampai menjelang sore, Kavin dan Mama Rosa meeting bersama manajemen mall milik Kavin. Di balik kesibukan pria itu, hati Kavin terasa gelisah memikirkan Salma yang pastinya sendirian di villa. Hanya ditemani oleh pelayan villa. Ketika jam istirahat, pria itu sudah beberapa kali menghubungi handphone gadis itu. Dan sesuai dugaannya, pasti panggilan darinya tidak akan diangkat, langsung diblok. Terpaksa pria itu menelepon ke villa dan menanyakan keberadaan Salma kepada pelayan villa. Dan hal itu sedikit mengurangi kegelisahannya. Jam 15 WITA. Mary sudah berada di depan villa dan masuk ke dalam setelah dibuka pintu oleh pelayan villa. Wanita tersenyum simrek ketika melihat Salma sedang duduk santai di depan kolam renang sambil membaca majalah. Sore, Salma, sapa Mary seperti mereka awal bertemu. Sore juga Mbak Mary, tumben kesini, bukannya lagi ikut rapat ya? Balas Salma, sambil menutupi majalahnya. Salma tidak tahu jika Mary sudah dipecat oleh Kavin, dan beranggapan jika Mama Rosa meeting. Pasti Kavin sedang meeting juga, sudah pasti Mary ikut mendampingi Kavin. Dan sepertinya Salma lupa dengan hinaan Yasmin dan Mary ketika berada di villa tempo hari. Mary duduk di salah satu bangku. Iya, kami sedang rapat, tapi Nyonya Rosa memintaku menjemput kamu. Nanti agak sorean akan ada acara dengan karyawan mall, jadi Nyonya Rosa minta aku menjemputmu. Kata beliau sudah menghubungi handphone kamu tapi gak diangkat. Nada bicaranya Mary nampak sangat meyakini. Oh, iya, kebetulan handphone saya lagi mati. Jawab Salma baru teringat, sengaja dimatikan karena Kavin terus saja menghubunginya. Ya sudah kalau begitu bersiap-siaplah, nanti kita bareng ke tempat acaranya. Saya tunggu di sini. Pinta Mary. Baik Mbak Mary, saya ganti baju dulu sebentar. Pamit Salma, tanpa ada rasa curiga. Mary tersenyum jahat, serta tatapan sinis ketika Salma beranjak dari duduknya. Bersambung.